Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat semua, untuk menambah wawasan pemula ya, biar kedepannya itu cerdas dan tidak tergoda oleh informasi-informasi yang tidak akurat ya. Karena Bang Teksir melihat ya, untuk sejauh ini khusus pemula itu kalau ada yang murah sedikit saja, meskipun itu dia berbohong ya percaya. Nah itu tidak boleh seperti itu untuk teknisi. Jadi memang benar-benar harus cerdas ya sobat-sobat semua. Sebagai contoh ya, kasus yang banyak dijumpai di lapangan itu Oppo A3s. Sekarang kan banyak beredar tool-tool yang katanya bisa untuk A3s, tinggal transfer sekian saja nanti dikasih kode aktivasinya. Itu dijamin hoax. Karena sampai saat ini urusan Oppo Qualcomm itu tidak bisa USB only menggunakan tool-tool yang biasa saja. Pahami di situ ya sobat-sobat semua. Begitu juga dengan HP yang akan kita eksekusi ini ya sobat-sobat semua. Ini adalah Xiaomi Poco X3 Pro dengan product name atau kode name Vayu. Pahami PB untuk Xiaomi. Xiaomi itu HP yang paling ribet kalau tidak tahu detailnya. Sebagai contoh, X3 Surya, nah X3 yang NFC Surya itu hampir sama bentuknya. Dari namanya juga Poco X3 NFC, X3 NFC product name Surya. Nah kalau ini Poco X3 Pro product name-nya Vayu. Dari bentuknya ya dan tampilannya itu tidak ada sedikit perbedaan ya sobat-sobat semua, hampir mirip. Nah kalau sobat-sobat semua menemui kasus di lapangan tidak detail, yang ada salah flash, yang terjadi mati total HP-nya. Makanya Xiaomi itu perlu kita detail ya, apakah ini produknya seperti yang emang kita akan eksekusi atau bukan, karena mirip-mirip di Xiaomi itu. Makanya perlu yang namanya paham cara cek produk name Xiaomi. Itu semua sudah Bang Teksir share ya di konten Bang Teksir. Nah pada konten kali ini kita akan unlock Mi Cloud ya sobat-sobat semua, untuk di X3 Pro Surya, dan ini juga sudah NFC ya sobat-sobat semua. Jika dilihat ya dari stiker yang nempel di sini, ini made in Indonesia ya, dan sudah jelas ini pasti garansinya TAM. Jadi kita bisa clean Mi Cloud-nya tanpa menggunakan server, ataupun bisa clean permanen dengan USB only. Beda yang distributor, kalau distributor tidak bisa. Nah untuk menyelesaikan kasus ini ya, seperti halnya Note 9 Pro Zeus ya, Redmi 7 Ons, lalu Poco S3 Surya ataupun Poco X3 Pro yang Vayu ini, sampai saat ini belum ada tool support ya yang memang itu one click. Jadi bagaimana solusinya Bang? Pakai Aun server dan kita wajib isi kreditnya. Tuh, nggak ada sampai saat ini. Jadi kalau ada yang informasi-informasi yang nggak akurat di luar sana, harus cerdas. Makanya Bang Teksir itu selalu detail menjelaskan gitu loh. Setiap eksekusi yang memang akan kita eksekusi itu harus tahu detailnya gitu loh. Ya, paham ya? Jadi kita wajib menggunakan kredit Aun. Dan ingat, penggunaan kredit Aun itu sangat-sangat memakan resiko. Dalam arti down pihak server Aun tidak mau tahu kredit terpotong. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi bagi
teknisi pemula yang mentalnya masih, duh nanti kalau nggak down gimana, down nggak, itu nggak jadi. Karena kecelakaan kerja itu sering terjadi kalau untuk eksekusi pakai kredit itu, contohnya di jaringan. Ketika kita sudah klik eksekusi, ada saja masalahnya, tiba-tiba driver putus dan lain sebagainya. Itu kalau kredit sudah kita setujui, pihak server nggak mau tahu. Taunya pihak server sudah pakai kredit itu kita, dan kita tetap bayar. Nah itu, jadi bagi user-user yang sok tahu, yang katanya Miklut tinggal one click, nah tontonlah video ini baik-baik. Makanya konten ini Bang Teksir rilis ya. Nggak semudah one click raimu ya. Serius. Ini khusus untuk user-user yang sok tahu, yang katanya Miklut cuma one click bisa pakai gratisan ya. Dan bagi teknisi-teknisi yang memang masih saat ini masih merusak harga servisan dengan tool gratisan, nah silahkan coba pakai cara gratisan. Bang Teksir pengen tahu gitu loh. Kalau sudah nemui kasus Redmi 7 ya, terus Redmi Note 9 Pro, X3 NFC Surya, X3 Pro Vaio ini, coba saya pengen tahu bagi yang suka merusak harga servisan. Kalau sudah dapat kasus seperti ini ya, pahami baik-baik. Jadi silahkan, harga servisan itu benar-benar dioptimalkan, harus optimis gitu loh. Kalau sampai nggak optimis ketika menemui kasus seperti ini yang biasanya lempar cuma 50.000, nangislah kau di situ. Bang Teksir kok galak? Nggak galak, ini tegas. Saya sendiri paling nggak suka dengan teknisi-teknisi pemula yang mengandalkan tool-tool gratisan yang sudah saya share itu untuk merusak harga servisan. Itu saya tidak setuju dan saya sangat mengharamkan hal itu. Oke, sekarang kita tes ya sobat-sobat semua, bagaimana step by stepnya. Dan di sini juga untuk yang punya itu tidak mau tes point, dalam arti tidak mau dibongkar karena memang ini masih segel ya sobat-sobat semua dan nggak mau dibongkar. Jadi kita akan coba untuk USB only, deal dengan harga user ya sudah kita setujui. Jadi kita akan patuhin user ini tanpa bongkar, tanpa lecet-lecet, dan tentu semua itu nggak gratis. Dari eksekusi Miklut pakai kredit, dari eksekusi Facebook to EDL bagi yang masih terlock bootloadernya juga pakai kredit. Oke lah, kita akan lanjut ke step by stepnya ya sobat-sobat semua. Baiklah sobat-sobat semua, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Dan ingat, ini permintaan user dan Bang Teksir juga sudah deal dengan user tanpa bongkar, tanpa tes point, harganya mahal ya. Nggak semudah one click ya, karena memang semuanya itu nggak gratis. Dari segi tool harus wajib isi kredit, belum resiko gagalnya kita nombok kreditan, belum yang lain, itu perlu kita pikirkan ya. Jangan hanya murah saja gitu loh, nanti kalau pas apes barulah nangis ya. Oke, kita siapkan USB nya ya sobat-sobat semua. Karena ini tanpa bongkar, kita yang pertama kita akan masuk ke device manager. Jadi metodenya kita passboot ya sobat-sobat semua. Karena memang di sini kan enggak boleh bongkar HP-nya. Oke. Jadi posisi HP terkunci Miklut seperti ini. Kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power secara bersamaan ya, sampai HP itu restart dan masuk ke passboot. Kalau belum masuk passboot jangan dilepas. Nah ini sudah masuk passboot ya sobat-sobat semua. Kalau sudah masuk passboot, kita tinggal colok untuk USB nya dan pastikan driver untuk di ADB dan passbootnya sudah terinstall. Nah perhatikan baik-baik di sini ya, Android bootloader interface sudah terdeteksi. Kalau rumusnya ini sudah terdeteksi di device manager, dipastikan ya HP-nya sudah terkoneksi passboot dengan baik. Nah untuk tool yang akurat, untuk masalah di all Xiaomi yang memang belum support tool sampai saat ini adalah Xiaomi Professional Tool ya. Kita buka saja.
Dan ini wajib isi kredit. Dan resikonya yang sudah Bang Teksir jelaskan tadi ya sobat-sobat semua. Oke, ini sudah terbuka toolnya ya. Dan kita akan coba untuk masuk ke EDL dulu tentunya ya. Kita login dengan akun yang memang sudah terdaftar. Nah ini login to server ya sobat-sobat semua. Kita tunggu. Ini kok agak loading nih. Apa ada gangguan? Nah tidak ada ya sobat-sobat semua. Untuk status servernya ini online semua ya. Jadi kita klik di bagian bawah ini, Xiaomi Server Special Operation ya, reboot Xiaomi Facebook to EDL. Nah ini kita klik do Xiaomi Special Server Operation. Nah ini kan terdeteksi nih untuk produknya Vaio ya sobat-sobat semua. Oke, kita coba. Nah ini sedang memproses. Nanti dia memberikan informasi mengenai kreditnya. Nah ini kita klik yes. Nah ini getting reboot EDL token from server. Jadi semua ini metodenya server ya sobat-sobat semua. Nah ini rebooting device EDL mode oke. Dan statusnya all done. Bisa dilihat di device manager itu otomatis langsung terdeteksi di driver Qualcomm ya. Dan HP pun otomatis reboot dengan sendirinya ya sobat-sobat semua. Lalu langkah berikutnya kalau sudah seperti ini kita sudah kehilangan kredit untuk masuk ke EDL-nya. Lalu sekarang kita akan tinggal bersihkan ya, remove account dan reset FRP karena jelas ada FRP di dalamnya. Jadi kita klik bagian reset FRP dan remove my account ini. Lalu kita klik di bagian do Xiaomi generic operation ya. Oke, ini sudah mulai bekerja. Searching suitable Firehose loader. Nah ini kita klik yes. Server 1 down, kita ganti server 2 ya. Dan semua itu terkena kredit. Coba server 2 down lagi nggak servernya. Nah ini bisa dilihat server 1 file ini kredit kita terpotong. Nah dan pakai server 2 auto selesai ya sobat-sobat semua dan statusnya all done. Nah itu semua adalah resikonya ya yang perlu sobat-sobat Teksir ketahui, dan otomatis HP-nya pun akan reboot dengan sendirinya. Nah proses ini itu dijamin akurat ya. Kalau pihak server itu dijamin akurat, yang penting bekerja dengan baik. Nah ini langsung dia terbuka ya, tanpa ada terlock migrate lagi ya. Kita tinggal buktikan ya sobat-sobat semua bagaimana hasilnya. Karena definisi clean itu bisa login akun Mi baru, bebas update dan bebas reset. Oke, sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya. Baiklah sobat-sobat semua, karena eksekusinya sudah selesai, jadi kita cabut saja USB-nya, tidak masalah ya. Kita akan fokus ke HP-nya. Step by stepnya, ini tadi kita sudah berhasil reset migrate lewat metode server tentunya ya. Dan kita cari untuk bahasanya ya Indonesia ya tentunya. Mana ini Indonesia? Nah ini paling atas. Lalu kita klik next. Untuk lokasi ya kita pilih next ya. Oke, ini kita klik setujui. Lalu kita klik next. Kita klik next. Kita klik lewati saja, enggak apa-apa ya. Dan dipastikan untuk FRP-nya sekalian clean ya sobat-sobat semua. Ini kita klik lewati saja, enggak masalah. Oke, lalu ini kita klik next lagi. Kita klik setujui dan pengaturan selesai ya. Nah, proses ini itu lumayan lama. Jadi kita akan buktikan hasil dari clean migrate ini, karena clean migrate itu harus sesuai definisi. Definisi clean kan bebas update, bebas reset, dan bisa login akun Mi baru, itu yang terpenting definisinya. Kalau nanti ini sesuai definisi ya berarti benar-benar clean. Oke,
Ini sudah masuk ke tampilan menu dan mantap jiwa membahana ya. Sampai detik ini belum terkoneksi WiFi, akun Mi-nya sudah minggat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaturan. Yang pertama kita akan koneksikan dulu WiFi tentunya ya. Nah, kita akan koneksikan dulu WiFi-nya. Nah, ini sudah tampil ya untuk icon WiFi-nya. Lalu kita klik kembali dan kita cari di sini nih akun Mi ya. Oke, mantap ya. Sekarang kita akan login ya sobat-sobat semua. Kita akan login dengan akun Mi yang memang sudah kita miliki. Oke, kita akan login. Ini kita masukkan sandinya ya. Oke, mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua. Bisa dilihat ya, untuk akun Mi berhasil kita masuk tandanya. Ini memang benar-benar fix clean microot tanpa kaleng-kaleng ya. Yang pertama, kita bisa login dengan akun Mi baru, itu sudah termasuk definisi clean yang memang rumus pasti. Nah, itu tadi step by step bagaimana clean microot ya, tanpa bongkar, tanpa test point ya. Dan tentunya clean permanen ya, tanpa ada halangan apapun. Jadi tool tadi itu untuk semua Xiaomi bisa ya. Itu tadi, tapi nggak gratis, pakai kredit. Intinya, meskipun sobat-sobat tekstil belum punya, minimal tahu informasi yang real itu seperti apa ya. Untuk pemula tetap semangat, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.